Oke, shalom. Selamat pagi. Selamat datang ke kebaktian online kita pada hari ini. Jadi, saya percaya setiap kita telah mengalami hal-hal yang baik atau baik selama minggu ini. Tapi marilah kita bersandar kepada Tuhan dalam apapun yang terjadi kepada kita. Dan mari kita melayani Raja segala Raja pada hari ini. Dan mari sebelum kita mulakan kebaktian kita dan sebelum kita mulakan pujian dan penyembahan kita, mari saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan kami syurga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada hari ini. Ketilah bagi setiap jiwa-jiwa Tuhan yang melayani-Mu pada hari ini, yang juga datang ke kebaktian-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kedamaian, ketenangan ya Bapa bagi setiap hati kami dan jiwa kami. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk mereka yang sakit ya Bapa. Kami doa untuk pulih ya Bapa, untuk kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, kami juga yang berdoa dimanapun kami berada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang berada bersama dengan kami, dan kami percaya Tuhan Engkau pasti akan menemani kami Tuhan dan memimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kebaikan kami selepas ini. Biarlah Tuhan nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya jemaat Tuhan, mari kita naikkan lagu pujian kita yang pertama, yaitu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Haleluya, kasih Yesus indah-indah oh indah, amin. Kasih Yesus teramalah indah. Mari salam semua jemaat Tuhan, mari kita teruskan pujian kita, mari kita katakan Allah sumber kuatku. Haleluya. Puji hosana bagi nama Tuhan, amin.
hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kita katakan hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Sekarang kita telah menerima sukacita daripada Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Pujilah nama Tuhan, amin. Yesus, puji hosana bagi namamu. Mari jemaat Tuhan, mari kita teruskan praise and worship kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita menyembah Tuhan pada hari ini.
Merasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Minggu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan pada hari ini.
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karyanya indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Bapa, engkau mengenalku lebih dari
Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami. Di dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, di dalam apapun lembahnya kami berada sekarang ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, di dalam keadaan epidemik ini Tuhan, kami berdoa untuk kekuatan-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk ketenangan-Mu Tuhan bagi setiap keluarga kami Tuhan, dalam keadaan ekonomi kami Tuhan, dan kesehatan kami Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan kepadamu ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan di dalam waktu yang susah ini Tuhan, ajarkanlah kami Tuhan untuk berserah kepadamu. Ajarkan kami Tuhan untuk kami berandal kepadamu, bergantung kepada Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga Tuhan, supaya akan ada pembebasan dari apapun segala masalah keuangan ataupun masalah kesehatan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, kemenangan terjadi ya Bapa. Haleluya Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk pujian dan penyembahan kami seperti tadi. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan telah dimuliakan. Amin, amin, haleluya. Kami juga percaya Tuhan, Engkau telah bersama dengan kami, dan kami berdoa juga untuk selepas ini dalam firman-Mu. Biarlah Tuhan kasih-Mu Tuhan yang akan mengurapi kami. Biarlah Tuhan kami akan dapat rasa dikasihi ya Bapa. Biarlah kami dapat rasakan hadirat-Mu Tuhan di dalam firman-Mu selepas ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama jemaat kita katakan amin, haleluya, haleluya, haleluya. Baik, shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus luar biasa memberkati kita. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita minta Roh Kudus yang memberi sukacita dalam hidup kita, belakangkan yang meyakinkan kita di dalam apa kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang menuntun, lindungi hamba di belakang salib-Mu. Biar apa yang disampaikan Tuhan itu dari isi hati Tuhan yang mengerjakan banyak hal dalam hidup kami Bapa. Bapa, kami percaya tuntunan tangan Tuhan yang menyebabkan biar kami menggali saat kami melihat, membaca, coba mengerti firman-Mu ya Bapa. Kami dihiburkan, kami mendapat kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya dan berdoa. Amin. Amin. Baik saudara, hari ini saya ingin membawa sambungan tema khotbah kita yang penampakan Yesus itu, yaitu hari ini saya membawa itu tentang menghadapi keadaan yang tidak terduga. Sebagaimana murid-murid Yesus ya, mereka tidak menduga tentang kebangkitan, mereka tidak menduga tentang kematian, mereka tidak menduga itu semua. Yang mereka tahu Yesus Kristus itu seperti mana yang mereka lihat dalam fizikal itu tetap bersama mereka, memperjuangkan ya. Sebab itu banyak orang tertarik yang belum paham. Ketika Yesus menyampaikan tentang kerjaan Allah, mereka pikirkan itu pembebasan mereka dari pemerintahan Rom. Ya, ini mereka pikirkan, sebab itu menurut manusia. Maka mungkin salah satu daripada mereka, terutamanya Yudas Iskariot itu sendiri, ya, dimana dia coba mengumpul dana untuk membebaskan itu. Ternyata inilah perkara yang tidak terduga. Saya harapkan begini, tetapi ini begini. Jadi apa yang harus kita lakukan ya sebagai ciri orang percaya? Pagi hari ini kita belajar dalam firman Tuhan ini menghadapi perkara yang terduga. Contohnya pada hari ini, di mana banyak kita semua dalam keadaan di rumah, mungkin karantin ataupun apapun, pergerakan MCO semua kita sudah lalui berapa hari, mau 1 bulan lebih kita sudah lalui bersama. Tidak pernah diduga sejak merdeka Malaysia katakan, tidak pernah diduga begini perkara terjadi. Yang ada dalam sejarah tentang peperangan, darurat dan apapun. Ya, sebelum ini dalam tahun
tahun 98 dulu ada peristiwa yaitu tentang Jarbu, ya. Tetapi hanya beberapa tempat saja yang disediakan darurat. Namun tidak ada kes kematian yang begitu banyak sekali. Tetapi kali ini tidak diduga begitu mendadak. Bahkan kalau kita lihat laporan serta WHO, banyak negara-negara yang terjangkiti, banyak rakyat yang itu kehilangan orang tersayang dan semua tidak terduga. Ya, dimana firman Tuhan sering berjaga-jagalah dan berdoalah. Di hari ini kita lihat apa ciri khas, apa yang harus ada di dalam kita orang percaya, ya. Apa yang mungkin kita dapat itu banyak, tetapi saya akan membagi 4 perkara apa yang harus ada pada kita supaya kita boleh menghadapi ini dengan baik. Yang pertama, saudara, kita itu tenang dan nantikanlah Tuhan. Kan? Pertama, tenang, ya, harus bertenang, jangan sekali beremosi, ya. Kalau kita beremosi negatif yang jadi banyak perkara. Kalau dikatakan panjang 1 meter, kalau beremosi boleh jadi 10 meter cerita. Yang perkara kecil boleh jadi besar. Kalau beremosi banyak orang jadi rimas, ya. Apalagi tidak tahu apa kalau emosi semua sebab dalam keadaan begini. Karena tidak ada ketenangan. Nah, firman Tuhan berbicara begini. Dalam Mazmur 37 ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan marah, ya. Ya, kalau kita berdiam diri di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Ada terjemahan lain mengatakan rest in the Lord, tenang, ya, be still, orang katakan tenang saja di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan menenangkan anak murid Dia. Tuhan menenangkan badai. Tuhan hanya katakan tenang dan tidak apa, sehingga badai itu tenang. Ya, ini karena Tuhan punya sifat tenang saja. Dia melihat sifat kita di dunia ini pun tenang juga, ya, di dalam Tuhan. Jadi saudara, sebagai analogi begini, sebuah kapal tidak akan dikatakan kapal kalau dia pecah hanya dipikul ombak pesisiran saja, pecah kapal itu, rusak, ombak pesisiran saja. Nah, kita sebagai orang percaya harus tenang menghadapi segala perkara dan nantikanlah Tuhan. Sebab kekuatan kita semua, kita percaya ada Tuhan, bahwa adanya Tuhan dalam hidup kita. Nah, mari kita renung kembali perkongsian renungan kita yang lepas, yang tentang bertumbuhlah di dalam kesesakan, yang pada akhirnya nanti Tuhan akan menuai perkara itu. Tuhan akan mencabut gandum, Tuhan akan mencabut lalang. Tuhan tahu. Nah, kalau kita tidak tenang, beremosi dan apapun, kehidupan kita penuh dengan rasa iri hati, ya, envy. Seperti orang kata, orang ada itu, jadi kita melakukan perkara untuk activity seolah Tuhan tidak adil dalam hidup kita. Dia itu sama-sama, dia ada ini, saya tidak ada. Mari saudara, kita tenang saja di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan itu adil. Kalau kita katakan Tuhan ada, pasti akan tiba waktunya setiap pribadi masing-masing. Apatah lagi kita ini anak-anak terang dan anak-anak Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Ya, seperti nyanyian waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apa yang terbaik dalam hidup kita ini saat waktu Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Percaya yang selanjutnya kita harus meminta hikmat daripada Tuhan. Ya, tetapi di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati
dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan terjadi kepadanya. Wah, Tuhan memberi kita dengan apa, saudara? Tuhan memberi kita dengan murah hati, hikmat. Ya, mungkin kita di sini kalau kita pergi mana konselor, mana kan, konseling, pusat konseling berbayar. Contohnya mereka berarti ada jam-jam berapa, tertahu berapa. Seumpama kita pergi jumpa dokter kan. Umpama kita pergi jumpa lawyer, ketok pintu saja sudah cas Rp50. Tetapi Tuhan memberi hikmat dengan percuma, tidak membangkitkan. Tidak artinya tidak membangkitkan, tidak bersyarat, saudara. Kalau kita meminta hikmat, apakah kamu, apakah ini betul-betulkah kamu? Wah, banyak betul. Itu Tuhan memberi, tidak membangkit. Kalau kita berhemat sungguh-sungguh, Tuhan tahu. Dia tidak bertanya lagi, apakah engkau? Lagi bertanya, apakah betulkah? Tunggu 2-3 hari nanti. Tidak. Kalau kita berhemat dengan Tuhan, Dia memberkati kita dengan hikmat. Sebab hikmat penting untuk hidup. Ya. Kalau tanpa hikmat susah untuk hidup, ya. Seperti firman Tuhan kata, umatku akan perish without a vision. Kalau tanpa visi kan dalam hidup itu hikmat kan. Bagaimana untuk menghancurkan, memuntahkan visi, matlamat hidup tanpa hikmat? Tanpa hikmat daripada Tuhan, ya. Jadi apa yang saya temukan di sini, saudara, penyelesaian terbaik itu bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang saya pikirkan. Ketika kita minta hikmat daripada Tuhan, itulah hikmat Tuhan kan. Kadang-kadang banyak juga kita gagal, termasuk saya sendiri. Saya pikirkan itu penyelesaian terbaik, bila saya lakukan tidak jadi. Kecewa. Contohnya saya membuka satu kendaraan spare part ini, tiba-tiba mungkin saya membuka aspek kan. Ini sebagai contoh. Tiba hari itu terjadi sama juga. So di sini saya pun belajar apa yang kita pikirkan tuh manusia itu sering gagal. Mari kita bersama menghemat dalam keadaan yang tegang ini. Agak tegang lah buat kita, mesti longgar, kita masih tidak bergerak bebas, apalagi masih juga kita dalam keadaan ketakutan sebab virus ini pun tidak mengenal, masih belum ada betul-betul diisytiharkan virus ini tidak ada kan. Apalagi anak-anak kita akan bersekolah, ini membuat hati kita, mari kita mohon hikmat Tuhan. Bagaimana solusi terbaik? Pertama, tenang, adanya Tuhan, beri hikmat kepada Tuhan, Tuhan menunjuk. Kenapa, saudara? Sebab kalau tanpa hikmat itu seringkali itu akan melibatkan emosi. Contohnya peristiwa di Mariba, ya, Mariba itu dalam bilangan 20 dengan Mazmur 95. Kejadian ini mengingatkan kita tindakan yang keluar dalam emosi. Ya, bagaimana mungkin hikmat itu keluar dalam keadaan emosi? Banyak penyelesaian terjadi beremosi, saudara, tetapi mencetuskan kekacauan, chaos kan, sebab emosi. Memang penyelesaian ada, kecederaan, kerusakan, mungkin kematian. Itu adalah penyelesaian daripada emosi. Ya, ikut rasa binasa, kan? Ikut hati mati, ikut emosi laci, adakah? Tak adalah. Itu mungkin, Ini keadaan yang beremosi, tidak mencerminkan. Yang bayangkan kalau Tuhan menjawab kita dalam keadaan emosi juga, seperti umat Israel yang tidak tunduk kepadanya tuh, dia membunuh beribu-ribu, ya, bukan sekali, bukan satu orang. Kita hanya buat perkara, mungkin kalau kita mampu itu membunuh, mungkin itu 1-2, tapi Tuhan sekali dia
Jadi harus kita datang kepada Tuhan supaya dalam keadaan tenang beri hikmat pada Tuhan, supaya Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk menyelesaikan setiap perkara itu, saudara. Nah, yang ketiga itu, saudara, harus kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus 5, 8 dan 9. Memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena teranglah hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Amin. Daripada kita beremosi, baik kita mengenalkan Roh Kudus yang kita sudah tahu sangat bahwa itu yang diutus oleh Bapa yang menenangkan kita. Seperti mana Yesus ketika naik di surga, dia menjanjikan, kalau aku naik, Bapa menyanyikan roh penghibur itu untuk kita nikmati dia, ya, itu Roh Kudus. Ya, saudara, karena peranan Roh Kudus itu sangat penting. Baik, sebelum ini saya jelaskan penyembuhan seperti mana Rasul Petrus setelah mereka diurapi baru mereka berpengertian. Wah, hebat kalau kita lihat lingkaran kitaran pelayanan Tuhan. Kita mohon hikmat, kalau ada Roh Kudus itu mungkin boleh menjana, boleh mengaktifkan kembali, kan orang kata hikmat kalau ada Roh Kudus. Pengertian firman pun lagi jelas, ya, seperti mana Petrus dalam kisah para rasul, dia berkhotbah dengan urapan Roh Kudus. Orang lain bertanya-tanya, bukankah dia ini nelayan, siapakah dia? Tetapi karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, baru kita dapat mampu tenang dengan senang, ya, baru kita dapat tenang. Ketika badai mendatang, tenang, ada Roh Kudus bersama, dia menenangkan kita bersama. Ada Bapa yang memberi kekuatan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ada Roh Kudus, tenang. Ya, membaca firman dalam keadaan tidak tenang tidak mungkin. Mungkin kamu ngantuk ketika mau baca, tertidur. Amin untuk esok paginya. Nah, mungkin ada kan? Ya, mungkin Anda ada yang berpendapat sebelum ini firman Tuhan adalah obat tidur. Mungkinlah kan, ketika baca firman Tuhan baru saya tidur. Memang betul tenang, pastor. Apakah ini yang Tuhan mau? Ya. Jadi kalau kita ada hikmat, tenang dan semua, baru itu. Ya, jangan jadikan firman Tuhan obat tidur Anda, saudara. Sebab kalau Anda sering-sering tidur tidak membaca firman, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, sedang Anda diombang-ambingkan. Ya, orang sering bertanya, contohnya keadaan pandemik hari ini. Di manakah belas kasihan Tuhan? Ya, seperti dalam buku Filipensi ya, yang selalu membahaskan tentang hal ini. Kalau di situ ada Tuhan, kenapa ada penyiksaan yang berlaku? Dia bahaskan ini. Banyak orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak membaca firman, akan membahaskan ini, ya, mereka dari sudut lain mencerminkan hari ini. Ya, banyak juga analogi lain seperti tukang gunting. Ya, mungkin Anda pernah dengar, saya ingatkan kembali, refresh. Tukang gunting kan bertanya kepada seseorang ini. Dia bertanya, kenapa, ada apa, kenapa Tuhan, sedangkan Tuhan penuh kasih. Lalu pribadi ini pergi keluar, dia nampak orang rambut panjang. Ketika dia nampak orang rambut panjang itu, baru Roh Kudus berbisik kepada dia,
Ini seorang hamba Tuhan, dia balik lagi, dia bertanya, kamu seorang tukang gunting kan, barber? Ya, dia cakap, kenapa ada orang yang berambut panjang? Oh, mereka tidak datang kepada saya untuk saya gunting. Sama halnya dengan Tuhan, dia cakap. Mereka tidak datang kepada Tuhan untuk meminta hikmat, kekuatan, dan tidak tenang. Kan? Jadi saudara, kalau kita mau baca firman Tuhan dipenuhi Roh Kudus, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Banyak cara Tuhan menjawab, sebab kebanyakannya firman Tuhan dan bisikan Roh Kudus itu melalui itu berlandaskan firman Tuhan. Amin. Makanya Anda tahu, Anda boleh hati-hati semada itu firman Tuhan atau tidak. Sebab sangat bahaya hari ini, iblis pun boleh menjelma sebagai mereka terang, kan? Seperti dalam Galatia 1 ayat 8, ya, yang memberitakan Injil. Ini kalau kita kekurangan hikmat, tidak tenang, tidak penuh Roh Kudus, oh iya, ya kan? Roh Kudus senang saja, dia memuliakan Bapa seperti mana Yesus katakan, dia mengagungkan Yesus, itu saja. Kalau Anda dikatakan dipenuhi Roh Kudus yang tidak memuliakan Bapa, itu bahaya. Itu bukan Roh Kudus, senang saja yang mengagungkan Tuhan. Sebelumnya saya katakan, kalau dipenuhi Roh Kudus baru kita mengaku Yesus Kristus Tuhan. Nah, itu yang penting. Selanjutnya saudara, kita lihat di dalam yang terakhir itu perspektif kerajaan Allah. Ya, Kolose 3 ayat 2. Fikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apapun kita lakukan itu untuk kepentingan siapa? Ya, ingat supaya ini menjadi guideline pada kita. Di mana Paulus mencatat bagaimana tentang Kristus, ya, kalau dalam bab full Kolose itu. Yang sebelum itu kenapa dikata dalam pasal 3 ini saudara, yang menceritakan tentang Kristus, bagaimana ia dibangkitkan, dan carilah perkara di atas. Sebelum ini dikatakan mau itu hidup di dalam Kristus, banyakkan ini lihat perkara di atas. Apakah Yesus senang dengan tujuan tindakan kita? Itu yang harus kita pikirkan bersama. Siapa punya keuntungan? Ya, saya tidak berbicara tentang untung, banyak uang, apakah keberhasilan di mana, ya. Kalau kita lihat, kalau kita membuka perniagaan, tidak ada pernah orang yang membuka perniagaan target untuk bankrupt. Orang bijak apapun tidak akan buka perniagaan, merancang perniagaan dia 6 bulan ke depan bankrupt saya. Tidak pernah ada. Begitu juga kita dengan Tuhan. Dan rancangan Tuhan tidak begitu. Kalau kita dengan Tuhan sungguh-sungguh saudara, pasti Tuhan mencurahkan, dan tidak pernah kita merancangkan agar ada hidup saya susah dalam Tuhan. Ya, tak akan pernah ada berpikir itu, apalagi Tuhan. Itu luar biasa. Ya, dia menjadikan langit dan bumi ini, tak terfikir oleh manusia, tidak pernah Tuhan merancangkan untuk memunahkannya, tetapi yang memunahkan manusia itu sendiri yang jatuh dalam tangan dosa. Sebab ketika Tuhan jadikan dalam Kejadian kan, Tuhan berfirman, bersabda, semua baik, dan Tuhan tidak pernah kata aduh jahatnya. Dia katakan Tuhan sendiri puas hati dengan ciptaan dia, semua baik. Yang terakhir ciptaan dia jauh lebih baik daripada segala ciptaan yang lain, yaitu gambar kalik Allah ataupun image of God, yaitu manusia. Wah, image of God, kita semua ini image Tuhan, ya, macam ialah image. Macam bapak kan, dia tidak jauh daripada image anak dia, tidak jauh daripada image bapak dia.
Betul kan? Tenang saja kan? Jadi mari kita bersama ingat perkara ini. Kita belajar bahwa harus menghadapi keadaan yang tidak terduga. Yang pertama tenang, yang kedua itu kita mohon hikmat daripada Tuhan, yang ketiga dipenuhi Roh Kudus, terakhir itu perspektif kita itu menjadi landasan supaya kita tidak lari daripada Tuhan, supaya kita tidak itu ya pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang membentuk bahkan menggalakkan kami untuk setia di dalam Engkau, agar kami dapat tahu kala kami menghadapi perkara yang tak terduga, contohnya pada hari ini, di mana yang terjadi pada hari ini Tuhan, virus corona ini Bapa, yang tidak pernah kami pikirkan terjadi dalam sejarah dunia ini Bapa. Oleh itu Tuhan, firman-Mu mengatakan kami tetap tenang, ada Yesus, kami tetap terhibur, ada Roh Kudus, kami tetap ada cara penyelesaian, karena kami menghemat daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh pakar-pakar perubatan dunia, agar mereka menemukan vaksin, sebab kami meminta hikmat daripada-Mu ya Bapa untuk menemukannya. Terima kasih Bapa, Engkau segalanya buat kami. Mari kita angkat tangan bersama di depan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan-Mu. Apa yang terbaik di surga itu yang Allah Bapa berikan dalam hidup-Mu, sebab kami percaya tangan Tuhan yang luar biasa, dan tangan Tuhan juga memberkati kehidupan-Mu dimanapun Engkau berada. Tuhan Yesus memberkati kehidupan-Mu, rumah tangga-Mu, anak, suami, istri-Mu. Tuhan perlihatkan yang baik, bahkan Tuhan Yesus berkemah di atas kehidupan-Mu dan memelihara kehidupan. Terima kasih Bapa, Engkau segalanya buat kami. Kami hanya mengandalkan kekuatan Tuhan dalam memberi pengurahan dalam kami, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, hidup kami bahagia di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati terus bersama kita dalam minggu-minggu yang akan datang. Kita berdoa terus. Saya pun rindu juga untuk kita beribadah secara fisikal, namun yalah kita terus berdoa. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin.